Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu. Kehadiran saya di sini bermaksud ingin mewawancarai Ibu terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya utarakan ke Ibu dan mohon Ibu berkenan untuk menjawabnya, nggih Bu nggih? Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu ya sebelumnya. Mungkin bisa dimulai Bu nggih pertanyaannya. Silakan, Baik. Untuk pertanyaan pertama begini Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral? Nggih. Oh iya, terima kasih Bu. Untuk mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan moral, saya tentunya mengamati dulu apa yang ada di dalam lingkungan tempat saya bekerja, yaitu di sekolah. Nah, dari situ saya akan melihat permasalahan apa saja sih. Setelah itu baru kami mengambil sikap untuk menindaklanjuti daripada permasalahan yang ada. Mengambil sikap Bu ya. Nggih. Ini mengambil sikap ini mungkin terkait dengan mengambil keputusan Bu ya. Mengambil tindakan. Mengambil tindakan. Baik Bu, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Jadi untuk mengambil sikap yang benar atau yang istilahnya tidak harus memihak kepada siapapun, tentunya saya akan melihat permasalahan apa sih di dalam kasus itu. Nah, di situ saya akan melihat kasus yang lebih urgent atau lebih sangat harus diperhatikan, harus ditindak, tentunya kasus-kasus yang sangat mungkin mengganggu atau meresahkan atau membuat nama sekolah menjadi tidak bagus, itu yang akan saya tindak terlebih dahulu. Luar biasa Ibu. Jadi saya sangat dapat mengambil pengalaman di sini bahwa permasalahan yang sangat urgent lah yang sangat urgent itu yang sangat luar biasa Ibu. Jadi mengenai langkah-langkah atau prosedur apa sih Bu yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah atau prosedurnya, tentunya saya akan melihat dulu permasalahan. Setelah itu saya akan memanggil yang bersangkutan atau masalah apa yang dilakukan, dan saya akan memberikan nasihat atau menegurnya secara apa ya, tersendiri, misalnya memanggil untuk masuk ke dalam ruangan saya untuk memberikan teguran atau mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik. Oh ya, semacam ini Bu ya, pemanggilan khusus. Bahkan bisa dikatakan empat mata gitu Bu ya. Berarti lebih ke privasi untuk tidak dipublikasikan terlebih dahulu Bu ya. Betul. Jadi semacam intern terlebih dahulu Bu ya. Ibu. Ya, itu luar biasa juga Bu. Jadi sebelum kasus didengar oleh publik, jadi saya iya, luar biasa Ibu. Baik Ibu, jadi untuk selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja Bu ya yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif tadi ya, dengan cara memanggil ke ruangan khusus, memberikan teguran, memberikan solusi, memberikan masukan, itu cara yang efektif. Jadi ini kalau semacam pendekatan, jadi anak atau suatu kasus itu bisa diselesaikan dengan secara bijaksana, kemudian
kita juga mendengarkan dengan Apa mendengarkan apa permasalahannya. permasalahan dari yang bersangkutan Bu Iya ya. betul. Nah, jadi di situ Ibu bisa hadir penuh Iya. di situ. Oke. Kemudian mungkin Ibu juga di situ ada keleluasaan Bu ya Iya. untuk intern waktunya. Iya betul. Jadi semacam anak atau yang bermasalah tersebut itu juga akan memberikan ibaratnya untuk argumennya, tidak semacam asal tuduh ya betul Bu. Jadi anak tersebut lebih leluasa untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Betul, apa yang sudah dilakukan. Iya. Oke baik Ibu. Kemudian gini Bu, untuk kasus apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan pada saat menyelesaikan masalah atau kasus? Untuk menyelesaikan masalah, saya tidak memiliki jadwal khusus. Saya akan menindak di saat dia melakukan kesalahan, itu pun harus ada laporan dulu dari pihak lain, karena permasalahan itu kan tidak ada di dalam lingkungan ini saja ya, mungkin di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Tentunya dari pelaporan itu, dan saat itu juga saya akan menindak. Nah, jadi nggak ada jadwal khusus untuk menindak permasalahan yang ada. Tindakan itu secara langsung di mana saya mendengar atau melihat ada permasalahan. Wah, luar biasa ini Bu. Artinya Ibu selaku pimpinan di satuan pendidikan itu sangat-sangat respect Bu ya. Secara langsung. Bahkan Ibu langsung menindaklanjuti secara cepat. Ada istilah lebih cepat lebih baik. Baik. Luar biasa Ibu. Terus selanjutnya Bu, ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Untuk orang atau siapa saja sih yang bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan dari Lima Etika. Di Lima Etika itu tentunya saya kan punya atasan ya. Bila itu permasalahannya sangat sulit dan rumit dan saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, tentunya saya akan berbagi atau memanggil pengawas sekolah, dan bisa juga saya akan mengajukan permasalahan itu ke dinas pendidikan, di mana beliau itu adalah atasan saya. Tentunya beliau lebih tahu lagi bagaimana sih cara mengatasi permasalahan yang sangat sulit untuk saya selesaikan. Jadi saya akan minta bantuan kepada pengawas atau ke dinas pendidikan. Itu seperti itu. Baik, jadi Ibu tidak memendam sendiri, memendam sendiri. Ada permasalahan yang berat. Jadi Ibu bisa menyampaikan ke atasan lagi. Nah, dengan begitu Ibu juga tidak terbebani semakin berat. Tidak ditanggung sendiri Bu ya. Oke, baik. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang didapat Ibu dari pengalaman Ibu mengatasi atau mengambil keputusan di Lima Etika? Pelajaran yang saya ambil dari semua tindakan saya, tentunya saya harus lebih bijak dalam memutuskan atau memberikan solusi kepada suatu permasalahan. Jadi saya tetap akan menjaga etika atau perasaan untuk orang yang mengalami masalah. Jadi harus dengan sabar, santun. Itu yang pelajaran yang saya ambil, saya pahami. Masya Allah, luar biasa Ibu. Jadi saya juga mendapatkan pengalaman di sini.
dengan materi kali ini pada modul kami calon guru penggerak, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentunya di sini saya banyak belajar dari Ibu. Sama-sama. Ibu, terima kasih Iya, banyak atas sama-sama. kesempatannya Ibu. Iya, sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu juga sehat dan sukses. Amin. Terima kasih Bu, saya akhiri Bu. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Oke, selamat siang. Terima kasih Pak G atas kesempatannya pada siang hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak ya. Enggak apa-apa. Jadi maksud kedatangan saya Pak ke sini ingin mewawancarai Bapak terkait dengan tugas calon guru penggerak saya, yang mana ini adalah tugas modul 3.1 Pak, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, jadi dengan kesempatan ini alhamdulillah saya diberikan waktu oleh Bapak berkunjung ke SMP 3 Sangatta Utara. Baik Bapak, apakah bisa saya mulai Pak nih? Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak ya. Ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, yang saya sudah lakukan di SMP Negeri 3 ya. Ya, jadi kalau yang saya lakukan selama ini, ya yang saya itu mengamati. Jadi lewat pengamatan bagaimana interaksi pihak-pihak yang terlibat, misalnya interaksi antara guru dengan guru, siswa dengan siswa, atau guru dengan siswa atau sebaliknya. Nah, kemudian dari situ baru kita bisa mengambil keputusan seperti apa. Tetapi dalam situasi seperti itu kan kita kan harus melihat dulu dari pengamatan itu, kita melihat bahwa kita itu memberikan hukuman kepada mereka, ataukah itu hanya berupa belas kasihan. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga melihat kebijakan-kebijakan seperti itu. Jadi misalnya kasus-kasus antara siswa dengan siswa, kita lihat dari kebijakan-kebijakan sekolah itu bisa adil untuk mereka, atau yang berkonflik itu adil atau tidak. Mungkin seperti itu. Baik Pak, luar biasa untuk identifikasinya Pak ya, tentunya dari mengamati terlebih dahulu ya Pak ya, kemudian berinteraksi tadi sesama guru dengan guru, siswa dengan siswa gitu Pak ya. Bahkan kebijakan Pak ya. Baik. Nah, jadi selanjutnya Pak, ini dalam selama ini kurun waktu ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, yaitu sama-sama benar atau bahkan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, yang dilakukan itu adalah mengidentifikasi, mengidentifikasi kepentingan semua pihak yang terlibat. Nah, jadi kita mengidentifikasi dulu bagaimana pihak-pihak yang terlibat itu. Setelah itu kita adakan diskusi terbuka. Jadi kita mendengarkan dari berbagai sudut pandang, ya, dari sudut pandang. Jadi kita tidak hanya dari sudut pandang si A tapi si B, tetapi dari sudut pandang kedua-duanya, sehingga dalam mengambil keputusan nanti itu adil. Yang penting adil untuk semua. Mungkin seperti itu. Baik Pak. Jadi mungkin ada tambahannya lagi. Perlu juga di keputusan itu untuk berlaku jangka panjang atau jangka pendek. Dampaknya juga kan harus dilihat dari situ. Kemudian dari kebijakan sekolah juga kan harus dilihat. Jadi kebijaksanaan itu adil atau tidak untuk mereka. Baik Pak. Seperti itu. Iya, baik. Luar biasa juga ini diskusi terbuka. Tentunya ini memberikan kesempatan Pak ya untuk kasus yang akan diselesaikan. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Pak ya yang biasa Bapak lakukan selama ini?
dalam dalam mengambil keputusan. Iya, iya Pak. Yang pertama jelas kita mengidentifikasi masalahnya seperti apa itu. Jadi harus diidentifikasi. Kemudian kita mengumpulkan informasi. Iya. Jadi identifikasi, pengumpulan informasi dari pihak-pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi di pertanyaan kedua tadi itu, yang baru kita ajak berdiskusi secara terbuka. Kemudian kita mempertimbangkan seluruh aspek dari sudut pandang yang si A dengan sudut pandang si B. Kemudian kita mengevaluasi seperti apa kebijakan-kebijakan yang akan diambil nanti, solusi yang akan kita berikan. Apakah itu solusi yang dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab atau empati. Nah setelah itu ya kita harus memberikan solusi untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan sekolah. Dan yang jelas komunikasinya itu harus transparan, jelas dan transparan. Dan yang terakhir ya kita akan memantau kembali keputusan itu, dampak positifnya apa. Ya kalau memang itu perlu dievaluasi ya kita evaluasi. Seperti itu. Tadi mengumpulkan informasi ini mungkin terkait Pak ya, supaya ada kesamaan gitu Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya Pak, ini hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya di sini Pak ya. Jelas konflik ya, konflik nilai. Ya, apakah itu bertentangan dengan prinsip etika, apakah itu berkeadilan atau yang bisa membuat ya kita menemukan solusi bersama yang memuaskan semua pihak. Kemudian yang berikutnya itu ya tantangan berikutnya itu tekanan dari pihak eksternal dari luar. Jadi misalnya kita menghadapi suatu kasus, ya karena orang luar itu ikut mengintervensi, ikut terlibat di dalam. Baik, itu merupakan tantangan selama ini Pak ya. Nah, kemudian ya biasanya kan ketidakpastian yang nampaknya kan percakapan. Iya. Kadang juga informasi itu kan kurang valid ya, kurang apa ya? Akurat yang kita dapatkan kurang memadai, sehingga ya kadang kasusnya itu agak kecil tapi karena informasi itu tidak valid akhirnya membesar atau pengambilan keputusannya itu malah tidak tepat karena kekurangan informasi seperti itu. Iya baik Pak. Selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak ya dalam sebuah ini Pak penyelesaian kasus dilema etika? Nah apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Iya, kalau untuk kita menyelesaikan sebuah kasus atau konflik, ya biasanya ada yang bisa kita selesaikan langsung, jadi situasional ya. Ada juga yang tidak. Ya kan dilihat dari kasusnya dulu, kasus itu bisa diselesaikan atau tidak. Nah kalau di SMP3 kita ada prosedurnya, prosedur untuk penyelesaian sebuah kasus. Misalnya guru kelas atau guru mapel itu mendapati menemukan satu kasus, kita beri kepercayaan kepada mereka untuk menyelesaikan dulu. Nah, tapi kalau misalnya mereka sudah tidak mampu untuk menyelesaikan itu, kita libatkan guru bimbingan dan pendamping, karena di SMP itu kan ada guru bimbingan. Jadi guru BK itu terlibat memberikan bimbingan, baik itu bimbingan kan guru BK itu kan hanya bukan untuk siswa saja, tapi juga untuk guru-gurunya juga. Nah kalau misalnya sudah kita melakukan pembimbingan seperti itu dan kasus itu tidak selesai, ya baru kepala sekolah ikut di dalam terlibat. Baik, seperti itu. Baik Pak, jadi di sini
terlihat betul kolaborasinya Pak ya. Iya, harus seperti itu. Terutama ini bimbingan konseling itu dilibatkan memang, kemudian bahkan ibaratnya kita memfasilitasi Pak ya di situ Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Iya, untuk kalau kasus-kasus seperti itu yang bimbingan konseling juga terlibat. Iya. Baik Pak. Kemudian ini Pak, adakah Pak ya seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya sama dengan tadi Pak ya. pertanyaan Iya. Jadi yang terutama itu adalah Bapak Ibu guru, wali kelas, kemudian ya pasti guru bimbingan dan konseling. Nah kalau dari pihak luar, kalau memang kasus itu kasus yang harus kita sampaikan ke atasan yang di atasnya, ya kita butuh juga komunikasi dan konsultasi ke pengawas sekolah, juga dengan dinas pendidikan. Ya Pak, tentunya ini dalam hal dilema etika yang sangat sulit mungkin Pak. Iya, yang memang sudah melibatkan orang tua, pihak eksternal gitu. Nanti kita harus konsultasi ke pengawas dan dinas pendidikan. Baik Pak, baik. Tentunya dikomunikasikan dengan baik Pak ya. Baik. Terima kasih Pak. Untuk ini Pak, ini sudah terakhir Pak pertanyaannya. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi mengenai pengambilan keputusan, itu apa yang dapat diambil pembelajarannya atau apa yang dapat dipetik Pak? Ya, yang pertama perlunya mendengar dan memahami dari perspektif yang berbeda. Jadi kita tidak hanya melihat dari situ. Kemudian ya pengajaran nilai-nilai etika seperti kejujuran, empati juga diperlukan di dalam. Empati Pak ya, belas kasihan, baik. Ya, dan juga kan karena kita mengambil keputusan itu kan tidak populer. Karena tidak menyenangkan di pihak tertentu, tapi keputusan itu harus diambil. Ya, penerapan aturan juga kan kadang tidak menyenangkan bagi yang lain, tapi ya harus dilakukan. Dan yang berikutnya yang saya lihat kadang kita juga mengambil keputusan itu perlu kompromi. Jadi harus ada kompromi. Jadi misalnya siswa-siswa yang berkasus sudah besar, tapi ya karena ada keterlibatan pihak luar, ya akhirnya ada kompromi di dalam. Artinya sebelum dipublikasikan Pak ya, sebelum menjamah ke publik secara umum Pak ya, dikompromikan dikompromikan ya. Baik Pak. Luar biasa Bapak selaku kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan sebagaimana pemimpin yang telah mengambil keputusan di dalam dilema etika. Baik Bapak, terima kasih banyak. Saya juga banyak belajar dari Bapak. Sama-sama Bu, terima kasih. Ya, kan selama ini kan kalau wawancara seperti ini kan kita kan jarang diwawancara. Kadang kan yang wawancara itu kan kadang media yang datang. Nah, kalau wawancara seperti ini kan bagus, terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Mohon maaf ya nggak ada waktunya. Selamat siang Pak. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Alhamdulillah sehat Bu ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu. Ibu telah meluangkan waktunya memberikan kesempatan saya hadir di sini, yaitu dalam rangka ingin mewawancarai Ibu terkait dengan tugas saya Bu sebagai calon guru penggerak, yang mana ini yang mana ini Bu terkait dengan modul 3.1 tugas saya, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan Ibu terkait dengan tugas saya ini. Baik, bisa dimulai Bu ya? Jadi gini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi
kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini? Yaitu pertama saya akan melihat dari segi hukum ya. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka ya sudah tentu benar melawan salah. Ya. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka merupakan dilema etika. Ya. Yaitu cara mengidentifikasinya yaitu dengan cara menganalisis ya apakah keputusan yang akan diambil antara benar dan salah atau benar lawan benar. Kalau dilema etika yaitu ibu akan menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana karena dalam keputusan itu yaitu tidak ada yang salah ya karena di dalamnya yaitu benar lawan benar, jadi bukan bujukan moral ya. Kalau bujukan moral yaitu benar lawan salah. Baik, jadi ibu di sini cenderung ini bu ya memplotkan yang mana itu dilema etika, yang mana bujukan moral. Baik ibu. Kemudian selama ini bu, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yaitu sebelum mengambil keputusan terlebih dulu saya mengumpulkan fakta-fakta yaitu siapa saja yang terlibat di dalamnya, kemudian menganalisis benar salahnya, terus membuat alternatif atau solusi dan membuat keputusan. Kemudian setelah itu saya akan merefleksinya. Setelah itu saya juga selain sudah berusaha, saya tidak lupa yaitu dalam membuat keputusan saya juga berdoa meminta kepada Allah ya semoga memberikan jalan yang terbaik. Baik ya bu, jadi ini ada keseimbangan bu ya antara usaha dan doa. Iya. Kita berusaha harus juga diimbanginya doa. Baik ibu, luar biasa. Kemudian bu, langkah-langkah apa sih bu atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Yang ibu lakukan selama ini yaitu yang pertama yaitu mencari penyebab permasalahannya dulu. Kemudian mencari siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Terus setelah itu berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum kita memutuskannya. Dan tidak lupa juga seperti yang pertama tadi, kita selain berusaha tetap kita yaitu berdoa kepada Allah. Baik ibu, jadi di sini tadi langkah-langkah yang ibu lakukan itu sudah detail sekali ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yaitu yang pertama-tama ibu menelaah dulu ya siapa yang terlibat, terus sifatnya urgent kasus dilema etika dan pengambilan alternatif dengan cara berdiskusi. Yaitu sebetulnya kita membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dalam mempertimbangkan situasi dan pemangku kepentingan yang terlibat. Baik ibu, tadi sudah menjelaskan bahwa menelaah terlebih dahulu dan dilihat sifatnya urgent atau bagaimana, kemudian bahkan ibu berdiskusi. Ini berdiskusinya ini maksudnya dengan siapa saja? Kalau sifatnya urgent kita berdiskusi dengan warga sekolah. Baik. Ya. Nah, kemudian Bu, hal apa saja sih yang selama ini menjadi tantangan pada saat Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yaitu yang membuat tantangannya yang kita yaitu mencari keputusan yang terbaik karena kedua-duanya itu merupakan masalah yang sama-sama benar yang harus menguntungkan dari kedua belah pihak. Terus setelah itu di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga, maka keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain. Karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambil keputusan.
Jadi itu yang merupakan tantangan Ibu ya. Salah satunya yaitu jika ada yang melanggar prinsip dalam pengambilan keputusan. Ya, baik Ibu. Nah, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu ini Bu dalam setiap penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat, bahkan Ibu itu memiliki bentuk prosedur seperti apa sih Bu yang dijalankan selama ini? Ya. Gini, jika apabila masalahnya itu masalah yang biasa atau yang masih ringan, maka bisa kita langsung putuskan pada saat itu. Tetapi jika masalahnya berat, maka kita lakukan proses seperti yang dijelaskan pada poin 3 tadi, seperti kita berdiskusi macam-macam tadi ya, sesuai dengan kompleksitas kasus yang terjadi. Selanjutnya yaitu seringkali masalah yang diselesaikan pada saat itu juga ya, tetapi ada juga masalah-masalah yang memang harus kita selesaikan pada jadwal tertentu, dan kasus itu harus kita sesuaikan serta berpihak pada siswa. Oh gitu. Jangan selalu berpihak pada siswa. Oke. Jadi Ibu ini melihat atau menyesuaikan Bu ya, yang mana dilema itu apakah kategori ringan atau berat. Nah, ketika ringan maka Ibu sesegera mungkin bahkan langsung diselesaikan di tempat istilahnya Bu. Nah, itu berarti merupakan Ibu langsung respect respon langsung, bahkan Ibu mungkin ada rasa empati pada saat itu ya Bu ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bu, ketika Ibu menyelesaikan masalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Itu Ibu yang bisa mempermudah Ibu, yaitu Ibu selalu mengajak warga sekolah ya, atau stakeholder, yaitu wali murid, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan tersebut, terus pihak-pihak terkait yang terkait dengan permasalahan tersebut, dan sesuai aturan yang berlaku, juga dengan lembaga-lembaga terkait, serta pada pola pikir dari tokoh-tokoh yang diidolakan ya, terus dari pihak keluarga dan dari pihak-pihak yang terkait pada permasalahan yang ada. Luar biasa Ibu, ini berarti sebuah kolaborasi Bu ya. Bahkan Ibu tadi itu mengatakan bahwa akan melibatkan juga lembaga-lembaga terkait ya. Ini bisa dijelaskan Bu, lembaga terkait itu seperti apa? Seperti ya, itu perlindungan anak. Baik. Itu memang ada Bu ya di lingkup sekitar kita di kabupaten khususnya ya. Tidak salah ada lembaga perlindungan anak Indonesia, LPA Ibu ya. Baik, luar biasa Ibu. Tentunya kolaborasi inilah yang akan mempermudah Bu ya, mempermudah dalam pengambilan keputusan yang sekiranya dengan masalah yang berat atau sulit. Baik Ibu, untuk selanjutnya terakhir ini Bu, pertanyaannya dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada pembelajaran apa yang dapat dipetik pada saat Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat Ibu ambil dalam mengambil keputusan tadi yaitu Ibu dapat menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menemukan sebuah solusi. Yang kedua yaitu setiap pengambilan keputusan harus dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Yang selanjutnya yaitu setiap pengambilan keputusan pasti akan memiliki risiko, yaitu maka dari itu kita akan membuat suatu keputusan yang paling meminimalisir risiko yang akan terjadi. Baik Ibu, jadi Ibu dapat mengambil pembelajaran ini bijaksana ketika mengambil keputusan Bu ya. Bahkan Ibu tadi mengatakan bahwa pengambilan keputusan itu sesuai dengan prinsip kebajikan dan berpihak kepada murid. Luar biasa Ibu, terima kasih sekali Ibu. Sama-sama. Acara hari ini alhamdulillah cukup sekian Ibu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan saya. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum Ibu.